Shalom, Bapak Ibu dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat hari biasa pekan kedua Paskah 21 April 2023. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1-15. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang yang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pulang ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Modestin SSPS dari NTT. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus memperlihatkan belas kasih Allah. Hari ini Jumat, pekan Paskah kedua, Gereja Sejagat memperingati pesta Santo Anselmus, uskup dan pujangga gereja. Tuhan memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani umatnya yang percaya kepadanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada sabda Tuhan. Nabi Elisa meyakinkan pelayannya yang ragu-ragu bahwa semua orang
akan makan sampai kenyang, bahkan ada sisa, sesuai dengan firman Tuhan. Roti yang jumlahnya tidak sepadan dengan jumlah orang, ternyata bisa mengenyangkan semua orang, bahkan ada sisa. Hal yang sama terjadi pula pada zaman Yesus ketika ia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Allah menyatakan kasih setianya dengan membuat mukjizat perbanyakan roti, sehingga semua makan sampai kenyang dan bahkan ada sisa sebanyak 12 bakul. Kehadiran dan karya Yesus memperlihatkan belas kasih Allah kepada umatnya yang merindukan keselamatan. Peristiwa ini sangat luar biasa. Santo Yohanes menyatakan bahwa ini adalah salah satu tanda bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita renungkan peristiwa ini dan memerhatikan bahwa pelaku yang bertindak dalam mengatasi peristiwa ini adalah seorang anak kecil yang rela memberi 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki kepada Tuhan Yesus, sehingga melalui pemberiannya itu Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta iman Katolik yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus ada keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam Dia, semua kebutuhan jasmani dan rohani orang beriman akan terpenuhi. Dia tetap hadir dalam kehidupan umat beriman dengan memberikan dirinya sebagai roti hidup melalui Ekaristi suci. Roti Ekaristi mempersatukan semua orang beriman dalam komunio persaudaraan. Persatuan persaudaraan Kristiani diwujudkan dalam hidup saling mengasihi, hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Hal inilah yang dinasihatkan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Orang banyak berkumpul di sekitar Yesus untuk mendengarkannya, sebab mereka lapar akan sabda kehidupan. Akan tetapi, Yesus juga ingin memberi makanan jasmani kepada mereka dan memerintahkan para murid-Nya untuk mencari makanan. Mereka bingung karena tidak ada makanan untuk orang sebanyak itu. Namun setelah mengucap syukur kepada Bapa-Nya, Yesus membuat mukjizat penggandaan roti dan ikan, sehingga mereka semua dikenyangkan dengan mukjizat itu. Apa yang diperbuat Yesus ini mengingatkan akan Allah yang memberikan makanan kepada Israel ketika mengembara di padang gurun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta dan pendengar setia Sabda Iman Katolik di mana saja berada. Yesus membuat mukjizat yang hanya Allah sendiri yang mampu melakukannya. Dia adalah roti sejati dari surga yang dapat memuaskan rasa lapar yang mendalam, baik secara material maupun spiritual. Memberi makan 5.000 orang lebih memperlihatkan kemurahan hati dan kebaikan Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Ketika Allah memberi, Dia memberi secara melimpah.
Dia memberi lebih daripada apa yang kita butuhkan, sehingga kita memiliki sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain, terutama mereka yang berkekurangan dan sangat membutuhkan. Allah mengambil sedikit dari yang kita miliki, tetapi kemudian melipat gandakannya untuk kebaikan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peringatan Santo Anselmus pada hari ini, ia menjadi teladan bagi kita dan mendorong sinode-sinode regular, menghapuskan perdagangan manusia budak belian, meningkatkan penghayatan hidup selibat. Santo Anselmus wafat pada tanggal 21 April 1109. Ia dinyatakan sebagai doktor gereja oleh Paus Clemens ke-11 pada tahun 1720. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita percaya pada pemberian Allah kepada kita dan kemudian berbagi secara tulus kepada mereka yang membutuhkannya? Inilah sebuah pertanyaan reflektif yang sangat mendalam bagi kita, agar kita meneladani sikap hidup Yesus, juga Santo Anselmus yang memperlihatkan belas kasih Allah kepada semua orang. Amin.